Spin-off Ada Apa Dengan Welly? Albert melirik jam dinding, sudah waktunya makan siang. Dia membuka ruang rahasia. Albert tersenyum. Pasti Brianna mati gaya berada di ruangan, layar besar di depan sofa jika dinyalakan hanyalah video rekaman CCTV perusahaan yang ditempatkan di sudut-sudut tersembunyi. Sean memberitahu Dan untuk melakukan hal tersebut, mencegah berbagai manipulasi di perusahaan. Suhu ruangan rahasia sangat dingin, Brianna meringkuk dan terlelap. Kasihan, apa dia kedinginan? Di sini memakai AC sentral. Albert mengambil jasnya yang kedodoran, lalu menyelimuti bagian atas tubuh Brianna. Tadinya Albert hendak mengajaknya makan siang, tapi tak tega membangunkan Brianna yang tampak pulas. Albert menutup pintu ruangan rahasia dan duduk di single sofa lalu ikut tertidur. Sementara itu Tanya yang mengintip ke ruangan mengernyit tidak suka. Ras, benar, kan? Saat istirahat makan siang mereka mesum di ruangan rahasia. Geram Tanya. Laras memutar bola mata malas. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Laras menimpali dengan nyanyian. Perusahaan akan kena imbasnya jika pimpinan berbuat mesum. Kalau mau begituan kenapa nggak check-in aja di hotel? Masa Pak Albert nggak mau modal sedikit sih? Tanya makin kesal. Makan siang aja, yuk. Ben adem hati dan otakmu. Nuduh Pak Albert mesum tapi tadi pagi kamu ngapain buka kancing baju nunjukin buah melon kegedeanmu itu? Dipikir Pak Albert bakalan langsung menerkammu? Gak bakal, Tan. Aku kerja dengan Nyonya Den sudah lama, sejak Pak Albert lulus sekolah SMU. Di balik kecupuannya, Pak Albert bisa merakit motor bahkan mobil. Pabrik motornya sukses besar, bahkan beliau ingin sekali punya pabrik mobil, tapi Polly adalah tanggung jawabnya. Pak Albert lebih menyayangi otaknya daripada membuang-buang waktu melayani karyawan yang keganjinan kayak kamu. Laras berkata panjang kali lebar. Tanya mendelik pada Laras. Tapi dia di ruangannya bersama ayam kampus. Aku yakin. Desis Tanya. Angel, wis Angel. Terserah kamulah, Tanikem. Aku mau makan siang aja, lapar. Laras melenggang meninggalkan Tanya yang masih saja mengintai ruangan Albert. Kalau kebetulan Nyonya Den atau Tuan Arik datang ke perusahaan, aku harus melaporkan hal ini. Tanya berlalu hendak makan siang dengan kekesalan yang memuncak. Setengah jam kemudian, Brianna yang tertidur dengan posisi meringkuk pun terbangun. Dia kaget dengan jas milik Albert menutupi tubuhnya. Brianna melihat Albert yang tertidur di single sofa. Dia bangun perlahan lalu menghidu aroma jas milik Albert. Ya ampun, gak ada aroma minyak wangi apapun. Tapi dia manis banget sih nyelimutin aku. Kikik Brianna dalam hati. Dipandanginya wajah Albert yang tengadah di sandaran sofa tanpa kacamata. Hidungnya mencuat tinggi, alisnya cukup tebal. Andai kumis dan jambangnya dipangkas, dia nggak akan kelihatan gumam Brianna dalam hati. Brianna menekuk lutut dan menopang dagu memandangi Albert dengan leluasa seraya senyum-senyum jahil. Dia menusuk lubang hidung Albert dengan selembar tisu yang pilin-pilin. Albert kegelian, dia terbangun. Tapi secepat kilat Brianna membuang tisu, dia menangkup kedua pipinya sendiri dengan bertelekan ke tangan sofa lalu mengerjap pada Albert. Albert sampai terlonjak kaget bangkit dari kursi mengetahui Brianna sedang memperhatikannya dari dekat. Kak, kamu sudah bangun? Albert gugup seraya meraih kacamatanya. Sudah sejak 10 menit yang lalu. Sahut Brianna santai dan masih dengan posisinya semula. Albert melihat jam tangannya. Masih ada waktu untuk makan siang.
Albert bergegas menuju pintu keluar ruang rahasia. Aku ditinggal? Rajuk Brianna. Ya, ayolah. Brianna berjinjit seraya memeluk jas kerja Albert yang tanpa aroma parfum. Keduanya keluar dari ruangan rahasia. Brianna meletakkan jas Albert di punggung kursi kebesaran Albert. Terima kasih jasnya, aku jadi nggak kedinginan. Brian menghidu jas Albert lalu mengerling manja. Albert melengoskan wajah. Kita makan di mana? Aku lapar lagi. Brianna mengusap perutnya. Albert menggaruk dahinya salah tingkah. Mengajak Brianna makan siang berdua? Dia belum pernah makan siang berdua dengan wanita lain selain kerabatnya. Makan di kantin perusahaan aja, yuk. Aku mau tahu makanan kantin perusahaan besar seperti apa. Ajak Brianna. Albert tentu saja enggan. Dia akan jadi pusat perhatian semua orang yang ada di kantin. Tunggu sebentar lagi. Sahut Albert. Tak lama pintu ruangan diketuk seseorang. Catur, salah seorang office boy, mengantarkan troli makanan ke ruangan Albert. Aku biasa makan sendiri. Sendirian di ruanganku. Ucap Albert setelah Catur menata makanan di atas meja lalu kembali keluar ruangan. Nggak pernah makan di luar? Albert menggeleng. Ya sudah, kita makan saja yang ada. Brianna segera mengeksekusi makanan yang dihidangkan oleh Catur. Melihat Brianna melahap makanan tanpa sikap jaim dan seperti orang yang benar-benar lapar, Albert diam saja. Dia malah menyodorkan makanan lebih dekat ke hadapan Brianna. Om nggak makan? Albert menggeleng. Makan saja sepertinya kau lebih kelaparan. Memang om nggak lapar? Albert menggeleng. Brianna tersenyum lalu berpindah posisi di sebelah Albert. Mau aku suapin? Tawar Brianna iseng. Albert berdiri dan pindah posisi duduknya. Om nggak asik. Ayo, makan bareng. Jadi nggak mau disuapin, nih? Kikik Brianna. Ya, aku makan. Albert mulai menyentuh makanannya. Memang biasa makan 2 porsi begini? Tanya Brianna. Ada kamu di sini, ya, aku minta 2 porsi. Jawab Albert. Aduh, calon suami perhatian banget, sih. Brianna kembali mengikik geli. Albert hanya menunduk fokus menikmati makanannya. Brianna memang centil, kerap menggoda Albert, tapi hanya sebatas kecentilan yang sopan tanpa trik murahan seperti Tanya. Habis makan siang aku mau ambil mobil, Om. Ya, nanti kuantar. Gak sibuk? Albert menggeleng. Dia merasa bertanggung jawab karena sudah membuat mobil Brianna penyok. Bukan karena hal lain. Setelah jam makan siang selesai dan semua karyawan kembali masuk ruangan, Tanya mendelik sinis melihat Brianna dan Albert keluar dari ruangannya. Yang habis mesum! Desis Tanya. Laras menjewer telinga Tanya. Jangan asal nuduh! Gak baik! Fandi, kalau sudah selesai, letakkan saja proposalmu di ruanganku. Aku akan mengantar Nona Brianna pulang. Titah Albert. Tanya menganga. Brianna, jadi benar gadis itu pengacau rencanaku tadi pagi? Kepergian Brianna dan Albert diikuti tatapan sangat tidak suka dari Tanya. Kediaman keluarga Dharma Wangsa. Weli berada di kamar yang kelak akan menjadi kamar bayi Rere. Dia tampak senang berada di sana. Nanti adik kamu lelaki, Well. Rere memeluk Weli yang baru sempat bertemu lagi dengan Weli. Rere tak tahu jika Weli meringis kesakitan saat tangan Rere mengusap dan menepuk-nepuk punggung Weli. Memangnya udah ketahuan dedek bayinya perempuan atau lelaki? Tanya Weli seraya melepaskan pelukan Rere dan menyentuh perut kakaknya itu. Weli tak tahan perih di punggungnya dan tak ingin Rere tahu hal itu.
Ya, sudah di USG, jenis kelaminnya laki-laki. Rere ikut mengusap perutnya. Keluarga kalian baik banget ya, Kak? Tanya Welly. Iya, bahkan jauh sebelum mereka tahu kalau kakak ternyata anak kandung Papa Permana, mereka sangat baik dan begitu menerima kakak di rumah ini. Rere tampak begitu bahagia. Aku ikut bahagia karena keluarga kalian baik-baik semua. Welly tersenyum lebar. Kamu juga bahagia kan bersama keluarga Mama Hira? Welly mengangguk cepat dan berulang-ulang. Bagaimana kabar Wilson? Apa dia juga baik padamu? Tentu saja, Kak. Wilson seperti Kak Elena pada kakak, baik banget. Jawab Welly menahan gemetar suaranya. Kamu menginap di sini beberapa hari, ya? Kakak sudah minta Mama Hiwa buat izinin kamu nginep di sini. Kakak kangen, kita sudah lama gak ketemu, apalagi sejak kamu diajak ke Singapura. Iya, aku akan menginap di sini. Welly tampak sangat antusias. Makanan di sini enak-enak, loh. Kamu kenapa jadi kurus gini, sih? Rere heran melihat Welly. Bukan kurus tapi langsing. Aku sering lari pagi, terus olahraga ini dan itu biar sehat, Kak. Elak Welly. Rere mengerutkan kening. Kalau olahraga itu meski badan kecil tapi kuat kelihatannya. Kamu kok kayak capek dan lelah, sih? Kamu sakit? Rere memindai seluruh tubuh Welly. Enggak, aku enggak sakit. Aku makan enak terus di sana. Ayo, Aku mau lihat bayi kembar kakaknya Kak Lian. Welly segera mengalihkan pembicaraan. Oh, sebentar. Perut kakak mules. Kamu tunggu dulu, ya? Rere mengelus perutnya, lalu segera masuk kamar mandi yang ada di dalam kamar. Welly mematung di tempatnya, memandangi seluruh isi kamar calon keponakannya. Kedua matanya memburam lalu tersenyum getir. Perlahan Welly berjalan menuju cermin besar dan membuka sebagian kaos belakangnya. Tampak banyak luka basah dan besar di punggung Welly. Welly meringis kesakitan. Dia juga menarik baju di pergelangan tangannya. Ada luka yang sama di sana. Lalu Welly cepat-cepat menutup dan membetulkan kembali kaos panjangnya saat terdengar pintu kamar mandi terbuka karena Rere sudah selesai menuntaskan hajat. Ayo! Si kembar jam segini suka jadi rebutan kakek-kakeknya di taman, yuk! Rere merengkuh bahu Welly. Welly berjalan dengan menunduk seraya meringis menahan sakit. Spin-off Detektif Isadora. Spin-off Detektif Isadora. Isadora selesai mandi, tapi dia selalu kebingungan sendiri jika kini ada di rumah Sean. Rumah selalu rapi, makanan tiap detik tersedia, si kembar sudah banyak yang mengurusi. Dia lebih banyak bersantai. Duh, ngapain, ya? Gumam Dora setelah mengeringkan rambutnya dengan alat pengering. Mau gambar, tapi alat gambar ada di rumah Lavender. Dora teringat sesuatu. Sudah lama aku nggak ngintip ruang rahasia Papa. Dora melihat ke jendela, si kembar sedang bersama Aji Saka, Asmirandah dan yang lainnya. Dia berjalan santai menuju ruang kerja Sean. Aroma, tata ruang dan wallpaper dindingnya masih sama. Dora segera masuk ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia pun masih sama. Dia menatap layar besar dan kini ada beberapa tambahan titik kamera CCTV. Salah satunya di kamar yang kelak akan menjadi kamar bayi Rere dan Lian. Lucunya kamar calon bayi Lian. Tapi kenapa wallpapernya mesti pink? Bayinya nanti laki-laki. Loh. Gumam Dora sendirian. Saat Dora merasa tak menemukan lagi hal menarik, tiba-tiba dia melihat Welly yang diam-diam masuk kamar bayi Rere dengan gelagat mencurigakan. Dora memicing. Dia mau ngapain di kamar bayi Rere? Gumam Dora. Dilihatnya Welly meringis dan sedikit meregangkan badannya, lalu mengunci pintu kamar.
Welly mengeluarkan kain kasa di saku bajunya, lalu plester dan obat luka berwarna merah. Dora semakin mengernyit saat Welly menggulung salah satu lengan bajunya. Welly mulai mengobati luka lengannya. Dia kenapa? Tangannya banyak luka gitu. Dora semakin intens memperhatikan layar di hadapannya dengan sangat serius. Setelah Welly keluar dari kamar bayi Rere, Dora ikut keluar dan mencari Welly yang tertawa-tawa senang mengajak bercanda bayi Dora bersama Asmiranda, Sisi, Sharon dan masih banyak lagi. Dora menghampiri keluarganya yang berkumpul di gazebo luas halaman depan rumah Sean. Diperhatikannya wajah Welly, dia benar-benar ceria. Bukan sandiwara. Wally, kamu suka es krim? Tanya Dora. Wally mengangguk. Di sini banyak es krim yang rasanya nggak akan kamu temui di stand es krim manapun. Mau? Yuk. Dora menuntun Wally, tak berani merengkuh bahunya karena Dora menduga jika luka Wally tidak hanya di bagian lengannya saja. Di dining room, Dora menata aneka varian es krim buatan Dimitri. Suka rasa apa? Tanya Dora. Strawberry. Sahut Wally pelan. Ini, cobalah. Dora menyodorkan satu kotak ukuran sedang es krim rasa stroberi. Kedua mata Welly membelalak. Gimana? Elena? Tanya Okan. Wally mengangguk. Wilson sangat baik padaku. Aku juga menyayangi Wilson. Kamu sangat dekat dengan Wilson? Tanya Okan lagi. Wally mengangguk dengan sedikit menunduk. Ada perubahan di mikroekspresi Wally. Kepedihan. Okan menangkap hal itu. Kamu menginap di sini beberapa hari, apa Wilson tak mencarimu? Wally diam saja. Kenapa tak kamu ajak Wilson ke sini? Tanya Okan lagi. Mama Hiwa melarang Wilson kemana-mana. Tapi kamu boleh kemana-mana. Tukas Dora. Entah, mungkin karena yang meminta izin pada Mama Hiwa adalah Papa Permana jadi Mama Hiwa kasih izin. Jawab Wally. Mem, aku mau ke kamar mandi. Wally mengelus perutnya. Nah, kamu makan es krim sebanyak itu jadi sakit perut, kan? Ucap Okan. Bukan karena es krim. Ringis Wally. Sana, sana. Di area Mbak Sri ada kamar mandi. Yang dekat cuma itu. Dora segera menunjukkan letak kamar mandi pada Welly. Sepeninggal Welly, Dora dan Okan saling berpandangan. Kenapa wajah Om Okan seserius itu? Tanya Dora. Okan memiringkan kepala. Ra, apa kamu tak melihat gesture anak itu tadi? Okan balik bertanya. Dora mengerutkan kening. Kenapa dengan gesture Wally? Ah, sudahlah, tak apa-apa. Oh, Wally? Ah, sudahlah, tak apa-apa. Okan hendak beranjak dari kursi. Tunggu. Om Okan mencurigai sesuatu dari Wally? Tanya Dora dengan meraih pergelangan tangan Okan agar kembali duduk. Okan sedikit kaget. Bisik Dora seraya melihat ke arah area Sri, takut Welly segera keluar dari kamar mandi. Okan seketika menjadi serius melihat Dora yang tampak tidak sedang main-main. Anak itu kenapa? Tanya Dora. Kenapa bertanya pada aku? Aku baru bertemu Welly kemarin. Sahut Okan. Dora memutar bola mata malas. Ah, kupikir Om mengetahui sesuatu. Ya sudah, sana. Dora berdecak. Okan tampak berpikir. Memangnya kamu mencurigai apa dari anak itu? Dora kembali melihat ke arah pintu kamar mandi. Tapi ini rahasia antara kita saja, ya? Ujar Dora. Okan mengangguk serius. Dora menceritakan jika dia melihat Welly mengobati banyak luka di tangannya. Kamu lihat di mana sementara Welly mengunci pintu kamar bayi Rere? Tanya Okan. Aku ada di kamar mandi kamar bayinya Rere. Saat aku mau keluar,
kulihat anak itu sedang mengobati lukanya. Oh, tidak. Bukan, yang pertama kulihat adalah anak itu mengendap-endap dan mengunci pintu kamar, lalu mengobati lukanya diam-diam. Okan terperangah. Kenapa mesti mengendap-endap? Dora mengedikkan bahu. Apa lukanya hanya di tangan? Tanya Okan lagi. Yang kulihat hanya di lengan bagian atas dan besar dan banyak. Tapi tadi saat Om Okan menepuk-nepuk pundak Weli, dia seperti meringis tertahan. Nah, memang benar. Kau melihatnya? Benar melihat dia meringis tertahan? Dora mengangguk. Aku memang sengaja melakukan itu untuk memastikan sesuatu. Ucap Okan. Dora mendekat pada Okan. Kenapa? Kira-kira apa yang terjadi dengan anak itu? Bisik Dora. Melihat anak itu seperti melihat diri Om dulu saat kecil. Dia selalu meringis jika bersentuhan dengan orang lain, duduk tidak pernah tenang, kurus, pucat, dan gelisah. Apa Weli disiksa orang tua angkatnya? Sama seperti Om Okan dulu? Dora mendesis antusias. Okan menggeleng. Entah. Tapi dia sepertinya peduli dengan Wilson. Mungkin Wilson memang sungguhan baik padanya. Duh, aku kepo akut, Om. Bisik Dora. Kamu tenang saja dulu. Jangan korek informasi apapun yang bisa membuatnya curiga. Kita cari tahu diam-diam. Ah, seru, nih. Dora tampak bersemangat. Dari mana kita mulai? Okan menggaruk dahinya. Pantau saja dulu saat dia berada di sini beberapa hari. Berapa lama sih dia menginap? 3 harian. Om jangan dulu pulang. Kak Sophie juga banyak bawa baju ke sini. Pinta Dora. Oke, baiklah. Apa kita kasih tahu yang lain? Nomor, apalagi Rere? Nanti dia stres, takut berpengaruh ke kandungannya. Weli mau wanti-wanti aku untuk tidak mengatakannya pada Rere. Weli pasti mencemaskan kondisi Rere dan mungkin ada hal lain yang harus dia sembunyikan. Baiklah kalau begitu. Tapi bagaimana dengan luka di bagian tubuhnya yang lain? Kalau dibiarkan dan dia tidak bisa mengobatinya dengan benar, luka itu bisa menjadi infeksi. Dulu Om dirawat Mama Ranti. Lalu Weli? Dora memastikan sesuatu pada Okan, dia akan mengintai gerak-gerik Weli. Bagaimana caranya? Tanya Okan. Sudah, tenang saja. Dora tak mungkin memberitahukan soal ruangan rahasia milik Sean Dharmawangsa pada Okan. Maka malam itu Dora mencari-cari waktu yang tepat saat semua orang tertidur. Dia berjalan dengan santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dora memasuki ruangan rahasia dan mulai memperhatikan rekaman tindak tanduk Weli saat memasuki kamar bayi Rere hendak tidur. Ya, Weli memang meminta tidur di kamar calon bayi Rere. Dora melihat rekaman jam 9 malam saat Weli mengunci pintu kamar. Weli duduk di tepi tempat tidur dan memandangi seisi kamar dengan wajah bahagia. Tapi lalu ekspresinya meredup. Perlahan Weli membuka kaos longgar berlengan panjangnya. Alangkah terkejutnya Dora, seluruh bagian tubuh Weli penuh memar dan luka basah. Dora menutup mulut dan memekik tertahan, kedua matanya memburam. Ya Allah! Ya Tuhanku! Siapa yang sudah menganiaya anak sekecil itu? Tenggorokan Dora tercekat. Dilihatnya Weli mengeluarkan alat P3K dari tas ransel miliknya. Lalu dengan telaten dan meski sedikit kesusahan mencapai area luka yang tak terjangkau, Weli berhasil mengobati luka-luka di tubuhnya. Dora membeku di tempatnya duduk. Dia menyimpan rekaman CCTV yang dilihatnya di kamar bayi Rere. Haruskah dia mengatakan apa yang sudah diketahuinya pada Sean, Rangga dan Susana? Sementara Rere sendiri sebetulnya masih syak mengetahui identitas dirinya yang sesungguhnya. Dora tak ingin menambah beban pikiran Rere.
Dora keluar dari ruangan kerja Sean menuju dining area hendak mengambil air minum. Rasanya kering sekali tenggorokannya melihat kondisi Welly. Tapi di dining area Dora melihat Okan sedang makan spaghetti sendirian. Sendiri? Tanya Dora. Ya, tak bisa tidur memikirkan anak itu. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Tanya Okan. Dora duduk lemas di sebelah Okan, lalu memberikan ponselnya dan memutar rekaman CCTV yang dia simpan. Okan terlonjak kaget. Siapa yang merekam? Ini sungguhan? Aku meletakkan kamera ponsel diam-diam di kamar bayi Rere. Dusta Dora. Wah, hebat! Cerdas sekali kau rupanya. Puji Okan. Kita tak bisa membiarkan ini. Besok kita bicarakan rekaman ini dengan papamu, Lian dan... Kasihan Rere, Om. Dia pasti kepikiran banget. Jangan kasih tahu dia dulu, deh. Pinta Dora. Tenanglah, di rumah ini banyak orang yang akan menjaga dan melindungi Rere. Papamu dan mamamu pasti bisa mengurus semuanya. Kasihan Welly. Lah, dia itu kenapa? Pasti dianiaya. Om tak bisa pura-pura menutup mata. Desak Okan. Iya, sih. Kupikir juga begitu. Ya sudah, aku mau tidur lagi. Dora menenggak habis air mineral botolan yang tersedia di atas meja makan. Kejam sekali orang yang sudah menganiaya anak sekecil itu. Gumam Dora merasa prihatin dengan nasib Welly. Spin-off Welly